Suatu hari, Joko Kendil yang selalu hidup berkeliling-keliling mengetuk rumah pintu Mborondo. Saat itu karena Mborondo sudah tidak memiliki siapa-siapa di rumahnya, Mborondo hidup seorang diri. Melihat Joko yang malang dan masih kanak-kanak, Mborondo menawarkan kepada Joko untuk tinggal bersamanya. Joko senang sekali dengan tawaran tersebut dan menerimanya tanpa pikir panjang. Saat dewasa, Joko Kendil berkeinginan untuk menikahi putri raja. Pada suatu hari, Joko sedang berbincang dengan Mborondo di dalam rumah. Tiba-tiba Joko membicarakan suatu topik yang tidak pernah ia singgung sebelumnya, yaitu Joko ingin mengajukan permintaan. "Aku ingin menikah dengan putri raja, Mbok," ucap Joko mengutarakan perasaannya dengan gamblang. Mendengar hal tersebut, sontak Mborondo dibuat terkejut. Dia ragu apakah keinginan Joko akan terwujud. Mborondo pun menjelaskan bahwa kondisi mereka yang miskin akan sulit membuat putri raja untuk menerima lamaran Joko. "Tolong aku, Mbok, baru kali ini aku mempunyai permintaan khusus kepada Mbok," Joko terus saja memohon. Mendengar kegiatan Joko, Mborondo pun akhirnya menerima keinginan Joko. Joko Kendil dan Mbok Rondo pun menghadap sang raja. Akhirnya tibalah hari di mana Joko Kendil dan Mbok Rondo bertemu dengan Baginda Raja. Simbok sebagai wali dari Joko menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan mereka adalah karena Joko ingin meminang salah satu putri dari sang raja. "Aku memang seorang raja, namun aku tidak berhak mencampuri urusan jodoh ketiga putriku. Oleh karena itu, akan kuserahkan kepada mereka untuk memberikan keputusannya sendiri," ucap Raja seraya memerintahkan para putrinya untuk hadir menemui Joko Kendil. Melihat keadaan Joko Kendil yang miskin dan tidak menarik secara fisik, membuat dua putri tersebut langsung menolak mentah-mentah pinangan Joko dengan kata-kata dan nada bicara yang menyakitkan. Sementara itu, ada satu putri yang masih terlihat menimbang-nimbang pilihannya. Tak disangka, ada satu putri yang menerima lamaran Joko Kendil. "Putri Melati, apakah putri benar-benar bersedia untuk menerima hamba?" tanya Joko Kendil. "Iya, aku bersedia untuk menikahimu," jawab Putri Melati tanpa ragu. Akhirnya, pernikahan pun dilaksanakan. Pasangan tersebut pun hidup bahagia setelahnya. Sementara itu Mbok Rondo memilih untuk tetap tinggal di rumahnya dan tidak pindah ke lingkungan kerajaan. Suatu hari, ada pagelaran besar yang diadakan oleh kerajaan. Acara tersebut diketahui adalah festival perlombaan memanah dan berburu. Putri Kandil dan Putri Mawar terpesona dengan penampilan pangeran dan ksatria yang tampan, gagah, dan rupawan. Sementara itu, Putri Melati hanya mengamati perlombaan tersebut dengan seksama tanpa kehadiran Joko Kendil yang disinyalir sedang beristirahat karena sakit. Datanglah seorang pangeran berkuda yang gagah menawan. "Lihatlah kuda pangeran itu. Kudanya saja lebih gagah daripada suamimu yang pengecut itu," Melati ucap Putri Kantil. Hati Putri Melati sangat sakit mendengar suaminya direndahkan. Tangis Putri Melati pun pecah saat terus-menerus dihina. Mendengar cacian yang bertubi-tubi dari kedua kakaknya, emosi Putri Melati pun tak sanggup terbendung lagi. Terlampau emosi, Putri Melati pun memecahkan kendil di dalam kamar. "Mengapa selalu saja kami dihina? Mengapa mereka tidak mampu melihat kebaikan hati Joko Kendil? Mengapa mereka selalu merendahkan kami?" Isakan Putri Melati semakin membesar. Putri Melati kaget dengan kehadiran seorang pangeran tampan di kamarnya. "Berani sekali kamu datang ke sini. Suamiku ada di dalam kamar, cepat kamu keluar sini," titah Putri Melati. "Apakah kamu tidak mengenali suaraku, Tuan Putri?" Sang pangeran berbicara lembut. Putri Melati diam sejenak. Jika didengarkan dengan seksama, suara pangeran tersebut persis seperti milik suaminya, Joko Kendil. "Tidak mungkin. Apakah ini kamu, Joko Kendil, suamiku?" tanya Putri dengan ragu-ragu. "Terima kasih kau sudah mengenaliku, Tuan Putri. Kau benar, aku adalah Joko Kendil, suamimu." Sementara itu, sang pangeran menjawab, "Ternyata selama ini Joko Kendil memperoleh kutukan. Terima kasih sudah membantuku menghilangkan kutukan tersebut, istriku," ucap Joko Kendil seraya mendekati sang istri dan berpelukan. Putri Melati dan Joko Kendil hidup bahagia.
Setelah perubahan yang diterima oleh Joko Kendil, kini kisah pernikahannya semakin bahagia dengan Putri Melati. Joko Kendil dan Putri Melati pun kerap kali mengunjungi kediaman Mbok Rondo. Itulah kisah Joko Kendil, asli dari Jawa Tengah yang menjadi cerita rakyat paling populer dari waktu ke waktu.